Pernah nggak sih kalian suka ngerasa bingung saat ditanya sama orang, nanti kamu mau kerja apa? Atau jurusan yang kamu pilih sekarang itu udah sesuai belum sih sama kemampuan kamu? Karena pada faktanya banyak banget orang yang memilih karir itu hanya karena ikut teman, mengikuti tren, atau karena tuntutan lingkungan. Nah, padahal memilih karir itu adalah salah satu keputusan yang sangat penting dan akan mempengaruhi masa depan seseorang loh teman-teman. Nah, karena itulah diperlukan proses yang dapat membantu individu mengenali dirinya dengan lebih baik, yaitu melalui asesmen dalam bimbingan dan konseling karir. Dalam dunia bimbingan dan konseling, asesmen karir itu merupakan proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk membantu seseorang memahami dirinya sendiri, mulai dari kemampuan, minat, bakat, kepribadian, hingga nilai-nilai yang dimiliki. Nah, asesmen di sini bukan hanya sekedar tes atau menjawab sejumlah pertanyaan loh teman-teman, melainkan sebuah proses yang membantu individu menemukan kecocokan antara potensi yang dimiliki dengan dunia kerja yang akan dijalani. Nah, melalui asesmen, konselor dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif nih mengenai kondisi seseorang sehingga konselor itu dapat memberikan arahan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pentingnya asesmen tidak terlepas dari kenyataan bahwa setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, tidak ada manusia yang benar-benar sama. Setiap orang pasti memiliki tingkat kecerdasan, bakat, minat, kondisi fisik, pengalaman hidup, dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut sebagai perbedaan individu atau individual difference. Misalnya, ada seseorang yang unggul dalam kemampuan berhitung dan logika, sementara orang lain lebih menonjol dalam bidang seni dan kreativitas. Ada pula yang mudah berinteraksi dengan banyak orang, tapi juga ada yang lebih nyaman bekerja secara mandiri. Nah, selain kecerdasan dan bakat, kondisi fisik di sini juga dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang loh teman-teman. Begitu pula dengan aspek sosial dan emosional, seperti kemampuan beradaptasi, bekerja sama, serta mengendalikan emosi. Dan tidak kalah penting, lingkungan keluarga dan pengalaman hidup juga berperan dalam membentuk minat serta cara pandang seseorang terhadap dunia kerja. Nah, oleh karena itu, memahami perbedaan individu menjadi langkah penting dalam membantu seseorang menentukan pilihan karir yang tepat. Nah, setelah memahami karakteristik diri seseorang, akan memasuki proses pemilihan karir. Menurut teori Ginsberg, pemilihan karir bukanlah keputusan yang terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan perkembangan. Yang pertama, pada masa anak-anak terdapat tahap fantasi, yaitu ketika seseorang memiliki cita-cita berdasarkan imajinasi atau tokoh yang dikagumi. Nah, seorang anak mungkin ingin menjadi astronot, dokter, polisi, atau bahkan superhero gitu tanpa mempertimbangkan kemampuan maupun realitas pekerjaan tersebut. Yang kedua, pada tahap remaja, seseorang itu berada pada tahap tentatif. Pada tahap ini, individu tuh mulai mengenali minat dan kemampuan dirinya. Mereka mulai berpikir mengenai pekerjaan yang sesuai dengan apa yang disukai dan dikuasai. Selanjutnya, tahap masa dewasa awal, di mana individu itu memasuki tahap realistik. Pada tahap ini, seseorang itu mulai mempertimbangkan kondisi nyata seperti peluang kerja, kemampuan diri, pendidikan yang dibutuhkan, serta kebutuhan hidup di masa depan. Nah, dalam proses tersebut, terdapat pula tahap eksplorasi, yaitu ketika individu mulai mencoba berbagai pengalaman untuk mengenal dunia kerja lebih jauh. Misalnya dengan mengikuti organisasi, kegiatan sukarela atau volunteer, atau magang. Nah, setelah itu individu memasuki tahap kristalisasi, yaitu ketika pilihan karir mulai mengerucut pada suatu bidang tertentu dan muncul keyakinan terhadap pilihan tersebut. Tahap yang terakhir adalah tahap spesifikasi, yaitu ketika seseorang mulai menentukan fokus atau spesialisasi yang lebih khusus dalam bidang yang dipilih. Nah, untuk membantu proses tersebut, terdapat berbagai jenis asesmen karir yang dapat digunakan. Salah satunya adalah asesmen minat karir yang bertujuan mengetahui bidang pekerjaan yang paling disukai oleh individu.
Kemudian ada asesmen bakat yang digunakan untuk mengukur potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Selain itu, juga terdapat asesmen kepribadian yang membantu memahami karakter, gaya kerja, serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya gitu. Tidak hanya itu, terdapat pula asesmen nilai-nilai karir yang membantu individu mengetahui apa yang dianggap penting dalam sebuah pekerjaan seperti gaji, stabilitas kerja, kreativitas, atau kesempatan membantu orang lain. Nah, ada juga asesmen kematangan karir yang digunakan untuk mengukur kesiapan seseorang dalam merencanakan masa depannya. Nah, di era modern saat ini, asesmen adaptabilitas karir juga semakin penting karena dunia kerja terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Nah, dalam pelaksanaannya, asesmen ini dapat dilakukan melalui teknik tes maupun teknik non-tes. Teknik tes di sini meliputi tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian yang memiliki standar tertentu. Sementara itu, untuk teknik non-tes itu dapat dilakukan melalui tahap wawancara, observasi, angket, autobiografi, maupun studi dokumentasi. Nah, kedua teknik tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai diri individu tersebut. Nah, dari seluruh pembahasan ini dapat kita pahami nih bahwa asesmen dalam bimbingan dan konseling karir itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu seseorang mengenali potensi dirinya. Nah, dengan memahami minat, bakat, kepribadian, dan juga berbagai karakter lainnya, individu dapat membuat keputusan karir yang lebih tepat dan terarah tentunya. Karena pada akhirnya teman-teman, kesuksesan karir itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar peluang yang ada, tetapi juga oleh seberapa baik sih seseorang mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, sebelum menentukan karir impian, pastikan kita sudah mengenali diri kita sendiri dengan baik. Nah, karena karir yang tepat bukanlah tentang mengikuti orang lain, melainkan menemukan jalan yang paling sesuai dengan potensi diri kita. Semoga video ini bermanfaat, dan thank you for watching. See you!